Pernah merasa napas sesak karena hutang yang numpuk? Setiap kali gajian, uang langsung lenyap untuk cicilan. Kerja keras yang malam, tapi rasanya kayak nggak maju. Hutang bukan cuma soal angka. Cara kita menghadapinya bisa bikin masalah jadi ringan atau makin berat. Di video ini, gue bakal tunjukin cara atasi hutang. Bukan cuma strategi bayar, tapi juga sikap mental dan prinsip klasik yang bisa bikin kamu keluar dari jahat hutang. Mari kita mulai. 1. Berani hadapi kreditur. Banyak orang lari dari penagih, sembunyi, pura-pura nggak ada di rumah, atau nggak angkat telepon. Padahal, semakin kamu lari, makin keras cara mereka menagih. Lebih baik hadapi dengan berani. Ya, mungkin kamu akan dimarahi, tapi itu bagian dari tanggung jawab. Ingat, debt collector juga manusia. Awalnya mereka pasang wajah keras seakan siap menerkam, tapi justru disitulah rahasianya. Kebanyakan orang balas dengan marah, mengelak, atau nggak mau tanggung jawab. Itu yang bikin suasana makin panas. Yang sebaiknya kamu lakukan adalah sebaliknya. Berbicara sopan, nada halus, jelaskan bahwa kamu sedang tertimpa kesulitan. Kalau ada sedikit uang, kasih mereka sekadar ongkos jalan. Tunjukkan itikat baik. Katakan, saya akan bayar ketika sudah ada rezeki. Mohon sabar. Bicaralah sopan, jangan negas. Kadang sikap rendah hati lebih didengar daripada 1000 janji kosong. 2. Jangan beri janji palsu. Kalau kamu belum tahu kapan bisa bayar, jangan asal janji tanggal. Janji palsu bikin masalah makin besar. Lebih baik jujur. Saya sedang berusaha melakukan A, B, dan C. Kalau berhasil, saya akan cicil. Tapi saya belum bisa janji kapan. Mungkin kamu tetap akan dimarahi. Telanlah itu dulu. Ingat, suatu hari arah angin akan berbalik. Tidak selamanya kamu akan begini. 3. Terima dengan lapang dada. Akuin kesalahan. Kalau dimarahi, ya wajar. Itu konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Menerima dengan lapang dada bikin hati lebih tenang dan pikiran lebih fokus cari solusi. 4. Prioritas keluarga dulu. Jangan korbankan kebutuhan rumah tangga hanya demi terlihat baik di mata kreditur. Anak butuh makan, rumah tangga harus tetap jalan. Bayar hutang dari surplus, bukan dengan menyiksa keluarga. Kalau gaji kamu 4 juta, biaya hidup keluarga 3,8 juta, maka cicilanmu realistis hanya 200.000. Mungkin terdengar egois, tapi ini justru realistis. Kalau kamu paksakan bayar 2 juta, artinya kebutuhanmu kurang 2 juta. Dan akhirnya, kamu akan meminjam lagi. Lebih baik putus rantai hutang itu sekarang. 1. Catat semua hutang. Langkah pertama, catat semua hutangmu. Totalnya berapa, bunganya berapa, jatuh temponya kapan. Wajar kalau kamu takut menghitung. Banyak orang memilih menghindar, tapi kalau kamu mau memutus siklus hutang, kamu harus berani melihat kenyataan. 2. Pilih metode bayar. Dengan contoh, ada 2 strategi utama buat melunasi hutang. Pertama, snowball method. Fokus dulu pada hutang terkecil. Kenapa? Karena ketika kamu berhasil melunasi satu hutang kecil, psikologismu langsung merasa lega. Misalnya kamu punya 5 hutang. Hutang A 500.000, bunga 10%. Hutang B 1 juta, bunga 8%. Hutang C 2 juta, bunga 15%. Hutang D 3 juta, bunga 20%. Hutang E 5 juta, bunga 12%. Kalau pakai snowball, kamu bayar dulu hutang A, lalu B, baru lanjut ke yang besar. Setiap kali satu hutang lunas, semangatmu bertambah. Rasanya seperti bola salju yang makin lama makin besar. Kedua, avalanche method. Fokus dulu pada hutang dengan bunga terbesar. Dari contoh tadi, hutang D dengan bunga 20% adalah prioritas pertama. Efeknya, kamu akan hemat banyak uang dari bunga yang seharusnya jalan terus. Jadi, pilihannya begini. Kalau kamu butuh dorongan motivasi, pilih snowball. Kalau kamu disiplin dan mau hemat lebih banyak uang, pilih avalanche. Tidak ada yang salah, yang penting kamu konsisten.
3. Negosiasi ulang dengan langkah. Jangan lupa, hutang bisa dinegosiasi. Banyak orang nggak tahu, padahal bank atau pemberi pinjaman lebih suka kamu bayar sebagian daripada nggak bayar sama sekali. Ada beberapa cara. Minta keringanan bunga. Tanyakan, bisakah bunga diturunkan supaya saya bisa lebih konsisten membayar? Restrukturisasi cicilan. Ubah tenor lebih panjang sehingga cicilan bulanan jadi lebih ringan. Potongan pelunasan cepat. Kalau kamu punya uang sekaligus, tanyakan apakah bisa dapat diskon kalau bayar lebih cepat. Caranya, bicara jujur. Katakan, saya ingin melunasi, tapi dengan kondisi sekarang saya tidak sanggup bayar sesuai jadwal. Apakah ada opsi keringanan atau restrukturisasi yang bisa membantu? Mungkin nggak selalu berhasil, tapi seringkali ada jalan kalau kamu berani meminta. 4. Cari penghasilan tambahan, lebih detail. Kalau penghasilan sekarang nggak cukup, jangan pasrah. Cari tambahan, jual barang yang tidak terpakai di rumah. Pakaian, gadget lama, perabot. Apapun yang bisa jadi uang. Kalau punya waktu, ambil kerja sampingan. Jadi driver online, jualan makanan kecil, atau buka jasa sesuai skillmu. Kalau punya keahlian khusus, masuk ke dunia freelance. Banyak platform online yang bisa menghubungkan kamu dengan klien luar negeri, dan bayarannya lumayan. Kalau suka berbagi ilmu, kamu bisa bikin channel YouTube atau ikut komunitas wirausaha kecil. Dari situ, peluang kerjasama dan tambahan income bisa datang. Ingat, setiap rupiah ekstra bisa mempercepat cicilanmu. 5. Pola hidup sementara dengan contoh, berhemat itu wajib. Stop nongkrong, stop gaya hidup boros. Kalau biasanya beli kopi kekinian setiap hari, stop dulu. Ganti dengan bikin kopi sendiri di rumah. Kalau biasanya weekend nonton di bioskop, coba ganti dengan nonton di rumah. Kalau biasanya olahraga di klub mahal seperti padel atau tenis, ganti dulu dengan jogging atau olahraga gratis di taman. Ingat, ini bukan selamanya. Ini hanya sementara, sampai kamu bebas dari hutang. Hidup sederhana untuk sementara waktu jauh lebih baik daripada hidup mewah tapi dikejar-kejar hutang selamanya. 6. Berdoa pada Tuhan. Dan jangan lupa, berdoalah pada Tuhan. Dia Maha mendengar. Kalau kamu bertekad berubah, selalu ada pertolongan yang tak terduga. Selain strategi praktis, ada juga prinsip klasik dari buku The Richest Man in Babylon yang bisa kamu pakai untuk keluar dari hutang. Pertama, bayar dirimu sendiri dulu. Sisihkan minimal 10% dari penghasilanmu, meskipun sedikit. Tabungan kecil ini jadi pondasi agar kamu nggak terus hidup dari nol. Kedua, kontrol pengeluaranmu. Banyak orang bilang gajinya nggak cukup, padahal masalahnya bukan gaji, tapi gaya hidup. Kalau sedang berhutang, hidup sederhana itu wajib. Ketiga, buat uangmu bekerja. Setelah hutang lunas, jangan ulangi kesalahan. Simpan uangmu di investasi yang aman, biar dia menghasilkan untukmu. Keempat, jaga dirimu dari kehilangan. Jangan gampang percaya pada tawaran cepat kaya atau gali lubang tutup lubang. Dan yang terakhir, tingkatkan kemampuanmu. Skill adalah aset yang tidak pernah habis. Semakin kamu ahli, semakin besar peluang income baru, dan semakin cepat kamu bisa bebas dari hutang. Hutang bisa jadi beban seumur hidup kalau kita lari. Tapi kalau kita hadapi dengan jujur, berani, dan strategi yang tepat, pintu keluar itu selalu ada. Ingat pesan dari Babylon, sisihkan dulu, kontrol pengeluaranmu, dan terus tingkatkan kemampuanmu. Kalau kamu lagi berjuang keluar dari hutang, tulis di komentar strategi apa yang paling cocok buatmu. Dan jangan lupa, like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video finansial sederhana tapi praktis.